Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Andika Davi Pratama dengan NIM belakang 025. Lalu ada Novel Pradipta Bagus Erlangga dengan NIM belakang 028 dan juga Rifansyah Setia Pratama dengan NIM belakang 079. Di sini kami akan eh, mempresentasikan proyek UTS kami. Yang pertama adalah diagram use case. Berikut adalah diagram use case dari aktivitas aplikasi sewa bilik. Di sini terdapat tiga aktor, yaitu ada pemilik kos, penyewa kos, dan juga admin kos, dan juga admin. Eh, untuk pemilik kos sendiri memiliki beberapa aktivitas, yaitu yang pertama memasukkan data kos, yang input terhadap login, lalu ada melihat jatuh tempo pembayaran, di mana itu input terhadap notif tagihan, kemudian juga ada aktivitas menerima pembayaran, registrasi, dan juga menerima pengajuan kos. Lalu untuk penyewa kos, terdapat beberapa aktivitas, yaitu yang pertama pengajuan kos, yang kedua adalah melihat kos, kemudian eh, yang untuk melihat kos ini extend terhadap login. Jadi tidak perlu melakukan login untuk melihat kos. Lalu ada menyewa kos, di mana untuk menyewa kos di sini penyewa kos harus melakukan login agar dapat menyewa kos. Lalu ada aktivitas menerima tagihan, yaitu include terhadap notif tagihan, di mana ini nanti akan dikirimkan dari admin. Lalu ada pembayaran, yang mana ini juga include terhadap penerimaan pembayaran pada pemilik kos. Selanjutnya eh, untuk skenario use case akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk skenario use case. Berikut ada skenario use case dari aktivitas pada use case diagram. Yang pertama yaitu registrasi. Aktor pada registrasi kali ini yaitu user. Deskripsinya yaitu user melakukan registrasi akun. Preconditionnya yaitu user belum memiliki akun. Skenario normal terdapat dua yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Yang pertama, aksi aktor yaitu memasukkan data pribadi sesuai kolom yang tersedia. Kemudian reaksi sistemnya yaitu mengirimkan pesan verifikasi. Kemudian yang ketiga menerima pesan verifikasi. Yang keempat melakukan verifikasi akun dan reaksi sistemnya yang kelima dan keenam memvalidasi verifikasi akun dan masuk ke halaman homepage. Kemudian ada skenario alternatif. Yang pertama yaitu memasukkan data pribadi sesuai kolom yang tersedia. Yang kedua mengirimkan pesan verifikasi. Yang ketiga menerima pesan verifikasi. Yang keempat melakukan verifikasi akun. Yang kelima memvalidasi verifikasi akun. Yang keenam menampilkan pesan verifikasi akun tidak valid. Yang ketujuh melakukan verifikasi akun ulang. Yang kedelapan memvalidasi verifikasi akun. Dan yang kesembilan masuk ke halaman homepage. Post kondisinya yaitu user memiliki akun. Kemudian yang kedua yaitu login. Use case yaitu login, aktornya juga sama yaitu user. Deskripsinya yaitu user melakukan login. Precondition yaitu user belum melakukan login ke akun yang sudah dimiliki. Skenario normal ada dua juga yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Yang pertama memasukkan username dan password, yang kedua memvalidasi akun, yang ketiga masuk ke halaman homepage. Dan kemudian ada skenario alternatif. Yang pertama memasukkan username dan password, yang kedua memvalidasi akun, yang ketiga menampilkan pesan username atau password yang salah, yang keempat memasukkan username dan password, yang kelima memvalidasi akun, dan yang keenam masuk ke halaman homepage. Post conditionnya yaitu user berhasil login dan masuk ke halaman homepage. Kemudian yang ketiga ada pendataan kos. Pendataan kos ya aktornya yaitu pemilik kos. Deskripsinya pemilik kos mendata kos. Preconditionnya yaitu pemilik kos belum mendaftarkan kos ke database. Skenario normalnya yang pertama yaitu memasukkan data kos sesuai kolom yang tersedia. Yang kedua memvalidasi data masukan, yang ketiga menyimpan data ke database, yang keempat menampilkan pesan data sukses disimpan. Kemudian ada skenario alternatif, yang pertama memasukkan data ke sesuai kolom yang tersedia, yang kedua memvalidasi data masukan, yang ketiga menampilkan pesan data valid, yang keempat merevisi data yang tidak valid, yang kelima memvalidasi data masukan, yang keenam menyimpan data ke database, yang ketujuh menampilkan pesan data sukses disimpan. Post kondisinya yaitu data cost tersimpan di database. Kemudian yang keempat ada pencarian kos.
Aktor dalam pencarian kos yaitu user, deskripsinya yaitu user melakukan aktivitas aktivitas pencarian kos dan preconditionnya yaitu user belum menemukan kos yang tepat. Skenario normal yang pertama yaitu user melakukan pencarian kos, kemudian menampilkan kos berdasarkan filter yang dilakukan user, dan yang ketiga yaitu user menemukan kos yang tepat. Kemudian ada skenario alternatif yang pertama yaitu user melakukan pencarian kos, yang kedua menampilkan kos berdasarkan filter yang dilakukan user, yang ketiga user belum menemukan kos yang tepat, yang keempat adalah user melakukan pencarian ulang dengan mengubah filter pencarian. Kemudian reaksi sistemnya itu menampilkan kos berdasarkan filter yang dilakukan user, dan yang terakhir aksi aktornya yaitu user menemukan kos yang tepat, dan post conditionnya yaitu user menemukan kos yang tepat. Yang kelima yaitu pengajuan kos. Dengan aktor yaitu user. Deskripsinya yaitu user melakukan pengajuan kos. Untuk preconditionnya, user sudah mencari kos yang tepat. Yang pertama, skenario normal. Aktor atau user memilih kos, lalu user mengajukan kos untuk disewa. Lalu sistem memvalidasi apakah kos dapat dihuni. Setelah itu, sistem mengirimkan pesan kos dapat disewa. Lalu aktor melakukan penyewaan. Lalu untuk skenario alternatif, user memilih kos, lalu mengajukan kos untuk disewa. Setelah itu, sistem memvalidasi apakah kos dapat dihuni dan mengirimkan pesan kos penuh. Setelah itu, user memilih kos lain dan melakukan pengajuan kembali. Lalu sistem memvalidasi apakah kos dapat dihuni dan mengirimkan pesan kos dapat disewa. Setelah itu, user dapat melakukan penyewaan. Post kondisinya yaitu user dapat melakukan penyewaan kos. Lalu yang keenam yaitu use case penyewaan dengan aktor user. Deskripsinya yaitu user melakukan pembayaran awal kos. Rekondisinya yaitu user belum melakukan penyewaan kos. Untuk skenario normal, yang pertama user melakukan penyewaan, lalu sistem mengirimkan tagihan pembayaran sewa, lalu user melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memvalidasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran sukses. Untuk skenario alternatifnya, user melakukan penyewaan, lalu sistem mengirimkan tagihan pembayaran sewa. Setelah itu, user melakukan pembayaran, sistem memvalidasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran gagal. Setelah itu, user melakukan pembayaran ulang dan sistem kembali memvalidasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran sukses. Post kondisinya yaitu user sukses melakukan pembayaran awal kos. Lalu yang ketujuh, tagihan bulanan dengan aktor user. Deskripsinya yaitu user melakukan pembayaran tagihan kos. Prekondisinya user belum melakukan pembayaran tagihan kos. Skenario normalnya yang pertama yaitu sistem mengirimkan pesan tagihan ke penyewa. Lalu user melakukan pembayaran. Setelah itu sistem validasi pembayaran dan menampilkan pesan pembayaran berhasil. Untuk skenario alternatif, sistem mengirimkan pesan tagihan ke penyewa, lalu user melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memvalidasi pembayaran dan menemukan pesan pembayaran gagal. Lalu, user melakukan pembayaran ulang dan sistem kembali memvalidasi pembayaran, lalu menemukan pesan pembayaran berhasil. Pas kondisinya yaitu user berhasil melakukan pembayaran tagihan kos. Baik, kemudian untuk diagram yang kedua adalah activity diagram. Untuk yang pertama adalah activity diagram mengenai registrasi. Di sini ada dua aktor yaitu user dan sistem. Di mana yang pertama adalah user melakukan akses kepada aplikasi, lalu sistem akan menampilkan homepage, lalu user akan memilih opsi sign up, kemudian sistem akan menampilkan formulir sign up, dan juga user akan mengisi data sesuai dengan form. Lalu sistem akan mengecek apakah data yang diisi itu sesuai atau tidak. Jika tidak, maka akan mengirimkan notif gagal, lalu sign up akan dibatalkan. Dan juga apabila datanya telah sesuai, maka sistem akan menampilkan homepage kembali. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Ya, baik. Untuk yang kedua adalah login user, di mana login user ini juga sama, terdapat dua aktor yaitu user dan sistem, di mana yang pertama adalah user membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan homepage, lalu user akan memilih fitur login, dan juga sistem akan menampilkan formulir untuk mengisi username dan juga password. Kemudian user akan mengisi username dan juga password, kemudian sistem akan memvalidasi terlebih dahulu apakah username dan password ini sesuai ataukah tidak. Jika sesuai, maka
sistem akan menampilkan homepage kembali, dan apabila tidak, maka akan menampilkan notifikasi gagal dan juga login akan dibatalkan. Next. Kemudian login admin. Login admin hampir sama dengan login user. Yang pertama adalah admin akan memilih fitur login, kemudian sistem akan menampilkan formulir username atau email dan password, kemudian admin akan memasukkan username atau email dan password yang khusus, kemudian memvalidasi username atau email dan password. Apabila telah valid, maka sistem akan menampilkan dashboard admin, dan apabila tidak, maka akan menampilkan notifikasi gagal dan login akan dibatalkan. Next. Kemudian yang keempat adalah pendaftaran kos, di mana di sini terdapat 3 aktor, yaitu pemilik kos, sistem, dan juga admin. Untuk yang pertama sendiri adalah sistem akan menampilkan homepage, kemudian pemilik kos akan memilih opsi pemilik kos, lalu sistem akan menampilkan laman pemilik kos, dan juga pemilik kos akan memilih opsi untuk menambahkan kamar kos, kemudian sistem akan menampilkan formulir mengenai penambahan kamar. Kemudian pemilik kos akan mengisi formulir sesuai dengan kos yang dimiliki, kemudian sistem akan memvalidasi data. Apabila valid, maka akan mengirimkan data yang diinputkan, dan apabila tidak valid, maka sistem akan meminta untuk pemilik kos mengisi ulang formulir yang telah disediakan tadi. Apabila valid, maka akan mengirimkan data yang diinputkan kepada admin, kemudian admin akan menerima data kamar, lalu admin akan memasukkan data ke dalam database, kemudian admin akan melakukan setting terhadap status kamar, dan kemudian sistem akan menampilkan status kamar. Next. Kemudian yang kelima adalah melakukan penyewaan kos. Untuk penyewaan kos sendiri bisa di zoom. Nah, untuk penyewaan kos sendiri, yang pertama adalah terdapat 4 aktor, yaitu penyewa kos, sistem, pemilik kos, dan juga admin. Kemudian untuk yang pertama adalah sistem akan menampilkan homepage, kemudian penyewa kos akan melakukan pencarian kamar, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian, lalu apabila sudah menampilkan hasil pencarian, maka penyewa kos akan melihat hasil pencarian. Apabila pencarian ini tidak sesuai, maka pencari kos akan menghentikan pencariannya. Kemudian apabila sesuai, maka sistem akan menampilkan detail kamar, kemudian penyewa kos akan melihat detail kamar dan juga memilih opsi untuk pengajuan kamar. Kemudian sistem akan menampilkan tanggal untuk pengajuan kamar. Lalu penyewa kos akan memilih tanggal untuk melakukan penyewaan, kemudian menampilkan form data untuk sistem, kemudian penyewa kos akan mengisi data sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Kemudian sistem akan melakukan validasi data yang telah diisi oleh penyewa kos, dan apabila tidak valid, maka sistem akan mengirimkan pesan tidak valid dan meminta untuk mengisi data lagi. Dan apabila sesuai, maksudnya apabila valid, maka akan menampilkan formulir dokumen yang akan diperlukan. Kemudian penyewa kos akan mengisi dokumen yang diperlukan. Kemudian penyewa kos akan melakukan pengajuan sewa. Kemudian sistem akan melakukan pengiriman pesan bahwa kamar telah disewa, dan kemudian pemilik kos akan menerima pesan dari sistem di mana kamar itu akan disewa. Lalu pemilik kos ini akan memilih apakah pengajuan ini disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, maka sistem akan menampilkan pengajuan kamar dibatalkan, dan apabila disetujui, maka sistem akan menampilkan bahwa pengajuan ini disetujui, dan pemilik kos akan memilih opsi untuk melakukan pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan metode pembayaran, kemudian penyewa kos akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu sistem akan melakukan pengecekan pembayaran dari penyewa kos. Apabila pembayarannya gagal, maka akan menampilkan pembayaran gagal dan juga pembayaran akan dibatalkan.
Dan apabila pembayarannya berhasil, maka sistem akan mengirimkan status pembayaran. Kemudian admin akan mencatat transaksi, lalu penyewa kos akan menerima pembayaran dari pemilik kos akan menerima pembayaran dari penyewa kos, lalu sistem akan mengirimkan notifikasi pembayaran berhasil kepada penyewa kos, dan juga penyewa kos akan melakukan check-in sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Next. Kemudian yang keenam adalah activity diagram dari tagihan bulanan. Di sini juga ada 4 aktor, yaitu penyewa, sistem, pemilik kos, dan juga admin. Yang pertama adalah sistem akan mengirimkan notifikasi jatuh tempo kamar. Lalu penyewa akan menerima notifikasi tagihan. Lalu penyewa akan memilih apakah diperpanjang atau tidak. Jika tidak diperpanjang, maka penyewaan akan dibatalkan. Mungkin turun ke bawah sedikit. Nah, atas sedikit. Nah, ya, apabila tidak diperpanjang, maka penyewaan akan dibatalkan dan juga admin akan melakukan pembaruan terhadap status kamar. Lalu sistem akan menampilkan status kamar yang terbaru. Dan apabila diperpanjang, maka penyewa kos akan melakukan pemilihan opsi pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan metode pembayaran dan penyewa kos akan memilih metode pembayaran dan juga melakukan pembayaran. Lalu sistem akan melakukan validasi pembayaran. Apabila pembayarannya tidak valid, maka sistem akan menyuruh untuk penyewa kos untuk memilih metode lagi. Dan apabila valid, maka akan mengirimkan status pembayaran berhasil. Lalu admin akan mencatat transaksi dan juga pemilik kos akan menerima pembayaran dari penyewa kos. Lalu sistem akan mengirimkan kepada penyewa kos bahwa kos telah diperpanjang, dan juga penyewa kos akan menerima notif bahwa kos telah berhasil diperpanjang. Untuk selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Yang pertama registrasi. Untuk registrasi yang pertama aktor menuju sign up page, lalu mengirimkan data pribadi di sign up page, lalu kontrolnya men-save data dari yang diinputkan oleh aktor. Setelah itu user mencek email. Jika verifikasi tidak ditemukan, maka pendaftarannya tidak berhasil. Dan jika verifikasi ditemukan, maka pendaftaran registrasi berhasil. Kemudian yang kedua ada login user. Aktor di login user sendiri adalah user. User melakukan login ke dalam homepage, kemudian user melakukan input login berupa username atau password ke dalam login page, kemudian verifikasi di dalam login control, kemudian uh, user mengecek data user, dan apabila apabila itu sudah melakukan verifikasi login, maka username dan password tidak valid, maka login validasi gagal. Apabila username dan password valid, maka akan ditampilkan homepage. Lanjut ke dalam login admin. Di sini aktor utamanya yaitu admin, sama seperti user. Yang pertama melakukan login untuk menginput username dan password ke dalam login page, kemudian verifikasi ke dalam login control. Nah, kemudian ada data user ke dalam user. Kemudian apabila username dan password tidak valid, maka login validasi gagal. Apabila username dan password valid, maka menampilkan homepage. Kemudian adapun dari login control menuju ke halaman admin, yaitu untuk mengontrol apakah halaman admin udah ditampilkan atau belum. Jadi login control di situ akan menuju ke halaman admin untuk menampilkan halaman admin. Lanjut. Selanjutnya yaitu pendaftaran kos. Aktornya yaitu user. Yang pertama yaitu user menuju homepage untuk memilih daftar kos. Selanjutnya user mengisikan form pada form daftar kos. Aktornya itu pemilik kos. Jadi nanti setelah mengisi form lalu kontrol daftar kosnya, meng-save data, lalu adminnya mengcek validasinya.
Apabila data tidak valid, maka pendaftaran kos tidak berhasil. Jika datanya valid, maka pendaftaran kos berhasil. Kemudian adalah sequence penyewaan kos, di mana penyewaan kos ini terdapat dua aktor, yaitu penyewa dan juga pemilik. Untuk yang pertama adalah penyewa akan mencari kamar kos, di mana ini akan terjadi pada search page, kemudian mengambil data dari database, yaitu adalah data dari kamar yang ada di database. Lalu kontrol akan menampilkan kamar. Kemudian apabila tidak sesuai, maka pemesanan akan dibatalkan. Dan apabila sesuai, maka pada suspek akan menampilkan formulir. Kemudian mengambil data formulir yang akan diberikan kepada penyewa. Kemudian penyewa akan mengisi formulir. Kemudian kemudian penyewa akan melakukan pengajuan, dan apabila pengajuan tidak disetujui oleh pemilik, maka pengajuan akan dibatalkan. Dan apabila pengajuannya diterima, maka akan melakukan pembayaran. Kemudian pada kontrol sendiri akan mengirimkan bahwa pembayaran telah berhasil. Yang terakhir yaitu tagihan. Di sini usernya yaitu adalah penyewa. Yang pertama yaitu penyewa melakukan cek tagihan pada halaman tagihan. Lalu kontrolnya yaitu eh, apa menerima data dari page tagihan tadi untuk di untuk menuju ke kontrol kamar. Nah, jika apa tidak memilih untuk membayar tagihan, nantinya kontrol kamar akan melakukan status kamarnya akan diperbarui oleh admin. Jika memilih bayar tagihan, nanti kontrol tagihannya akan mencari data, lalu memunculkan pesan pembayaran tagihan berhasil kepada user. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada salah kata dan berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.